Halo, Hai, hai. Kita lagi ada di mana nih? ini kita pas ada di salah satu tempat ya di Damar Itu daerah mana? Damar Langit Resort namanya, Hmm, daerah Cisarua, Puncak. Puncak, Bogor. Nah ini kita lagi di tea house-nya. Kalau udah di tea house berarti udah jelas. Nggak afdol kalau nggak ngeteh. Ini kebetulan aku pesannya teh kasmaran. Aku lagi kasmaran. Tadi perpaduannya apa ya tadi itu? Kok aku lupa. Kayaknya ada green tea, terus kemudian ada. Kayak saya lihat contekan dulu deh, soalnya aku lupa. Ini apa ya? Ya, memang dia gitu ya, kalau melihat sesuatu tuh nah, gampang dia mengingat. Tapi yang uniknya itu, padahal di sini udah jam berapa nih kita? Hampir jam 1 ya, hampir 12.43. Hmm. Karena situasi di Damar Langit Resort itu banyak pepohonan, banyak banget pohonnya. Jadi hampir nggak berasa panas ya. Ya, kita pikir tuh kita kayak kesulitan gitu ya nyari tempat yang gak panasan, udara yang masih sejuk. Di jam segini tuh masih 1:30, tepatnya ini 1:30 siang. 12.43 tadi aku udah Oh bilang. udah ya. Memang Sorry. dia nggak bisa dengar gitu, memang nggak fokus. Oke, nggak fokus. Dia lagi Tapi nyari. dia kayak itu ya, apa, cuacanya Kayak nggak jam 10 gitu. ya, nggak Kayak terik gitu di ya, jam 10. nggak terik gitu, mataharinya nggak terik gitu ya. Terus mungkin karena cuaca situasi juga lagi awan tebal, jadi kita masih dapat matahari itu enak banget. Tadi kita baru keluar kamar tuh jam 9. Jadi kita udah Sarapan. jalan sarapan gitu, tapi itu enak banget, udaranya tuh sejuk banget. Emang berasa udara di puncak ya. Beneran di puncak. Nah, oh ya, ini teh hijau, ada pandan, mawar, melati, rosella, sama apa nih? Secang itu apa? Sama kenop atau apa gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ramuan-ramuan yang ada di sini. Jangan lupa ngeteh dulu sebelum ngobrol. Biasanya orang suka di ini ya ngopi mulu ya. Jadi berhubung saya nggak minum kopi lagi, Jadi minumnya jadi sekarang minumnya teh. Sama juga jangan lupa tetap air mineral. Kalau saya tadi nih nyari kue tapi kayak nggak ada yang nggak terlalu manis, semuanya manis. Nah, saya kan nggak terlalu suka manis ya. Nah, akhirnya adanya cheesecake. Jadi lebih ke keju, ya udah. Lumayan untuk menemani teh itu pas banget. Apalagi kalau tehnya tuh kalau mau pakai gula gitu dikit aja. Kalau perlu nggak usah. Itu udah. Iya, tea house di sini tuh bukan hanya sekedar dia jualan teh, tapi ada edukasi teh-tehnya juga, jenis tehnya juga. Ada teh apa gitu ya tadi. Ada Silverstone, ada Prime Black, ada Kasmaran, terus ada macam-macam ya, Sriwedari gitu. Terus ada juga tadi itu yang teh yang diambil dari ininya Yogyakarta. Ada juga Putih Suwangi, Senandung Senja, Golden Jade, Lemon Jeblik, Radiant Yellow, Jet Black. Jet.
Tadi aku ngomong apa? JD Black. Maaf. Radiant Yellow, Prime Black, Royal Emerald. Itu menoreh ya. Menoreh itu ya. Kencana itu yang diambil dari Bukit Menorehnya di Yogyakarta. Jadi dia ada sejarahnya juga, ada edukasi. Jadi kesini nggak cuma hanya sekedar menikmati tehnya dan nyobain rasa tehnya, tapi ada edukasinya juga. Dan ternyata saya tuh baru tahu ada 3 tips meminum teh yang tepat, katanya gitu. Jadi yang pertama, di seruputnya itu tipis sedikit. Makanya yang dia kasih ke kita tuh nih kayak kecil gitu sedotannya, ya. Jadi minumnya tuh sedikit, ditariknya sedikit, lalu didiamkan di mulut itu, terus dia dibiarkan terasa oleh seluruh permukaan rasa yang ada di lidah. Nah, terus yang ketiga, baru perlahan tuh kita telan. Nah, sehingga nanti pertama itu kita rasakan bagaimana si teh itu masuk, terus yang kedua kita kenali rasanya seperti apa, dan yang ketiga itu tuh membuat kita merasakan rasa yang tertinggal itu rasanya kayak apa. Ternyata kayak gitu. Saya jadi ngedalamin teh karena saat ini lagi minum teh. Kalau dulu kopi kayak minum aja. Mungkin kalau yang penikmat kopi juga bakal bisa menjelasin kayak gitu ya. Tapi bedanya saya sama punya Meti, saya tuh silver stone. Daun tehnya putih-putih gitu, kayak warna silver. Uniknya punya dia kemas-kemasan, punya saya agak-agak kuning-kuning gitu. Aku lebih pekat. Iya, lebih pekat gitu. Kalau saya agak terang. Dan kalau yang kasmaran tuh rasanya agak lebih ada pahit-pahitnya dikit. Kalau itu enggak, cenderung enggak ada. Cenderung apa ya, light gitu ya. Datar apa namanya? Iya, warna rasanya tipis aja gitu. Tipis, tapi rasa tehnya tuh dapat banget. Nah, itu dia. Tanpa enggak ada pahitnya. Ya. Dan daun tehnya tuh panjang-panjang, perak-perak gitu. Jadi saya pilih dia nih karena saya lihat daun tehnya tuh berbeda dari teh-teh yang lainnya itu. Enak banget ya. Buat saya cocok dengan pas silver stone. Silver stone. Tadi habis dari mana tuh? Pas ke Linda malah. Tadi pertama habis selesai restoran. Air mana ya? Mancur ya? Curug ya? Terjun. Air tuh iya sih, air tercurug. Iya, air curug ya? Air terjun bukan ya? Iya, tapi kan kalau di Jawa Barat namanya disebut curug ya. Curug. Tapi sebelum kita ke curug kita ini dulu. Iya. Apa? Senapan shooter. Aku bilang senapan. Shooter dulu. Ntar aku gabung, kalau aku tayangnya di YouTube, aku gabung tempat-tempat lokasi-lokasi yang tadi aku kunjungin. Udah agak panjang kan, enak. Bisa dilihat juga ternyata bentuknya kayak apa sih. Tadi kalau kita selain tadi shooter, terus kita jalan ke curug, itu tapi curug yang dibilang sama orangnya udah buatan sih ya. Jadi emang udah didesain ya, makanya dia udah bagus tatakan ada untuk jalan. Jadi kayak insya Allah tuh lebih safe gitu, lebih safety lah. Terus setelah itu tadi aku nyobain itu archery, belum pernah ya sama sekali. Oh iya. Penasaran. Ya ternyata dari 10 panah. Lumayan lah. Yang masuk berapa? Tapi untuk pemula oke. Untuk pemula sih mengawali archery itu emang nggak mudah ya gitu. Jadi tapi aku belum dapat sih kenikmatan
memanah itu asal itu apa gitu. Makanya tapi suka lihat nonton Olimpiade apa archery itu. Kalau ada tanah-tanah yang internasional gitu kan kita panahannya kan bergengsi ya. Kita pernah beberapa kali juara satu loh Indonesia tuh archery. Waktu itu aku lihat tadi waktu pas lagi di Yunani apa di mana gitu, apa dia pakai yang mesin kan, emang dia pakai yang mesin itu kayak besar banget gitu. Terus kelihatannya dia enak banget nariknya gitu. Tadi pas nyoba gila berat banget ya. Makanya dia nggak mau menghindari. Enggak, akhirnya pakai yang manual aja gitu, rasa yang gitu. Buat melepas juga sih sebenarnya rasa penasaran mau mana tuh kan. Nah, rasa apa yang tadi gimana? Nggak ada yang kayak enak banget atau kayak enak aja tuh. Dia sih yang suka, soalnya kan yang ini yang tinggi semua hidungnya itu loh, makanannya kayak gitu kan. Apa tinggi hidung Pinocchio? yang timur tengah sana itu loh. Kalau saya kebetulan senang banget sama taste-nya timur tengah ya, shawarma gitu-gitu tuh. Buat saya tuh itu makanan enak gitu. Jadi tadi yang saya ambil tuh emang saya cobain semua ya, ala western sama ala eastern tuh malah saya ambil. Tapi yang saya bilang gigitan ini enak banget ini, ya itu saya bilang makanan timur tengah semua. Aduh, dan itu aku langsung suka. Itu jadi kayak beda banget, emang selera itu beda banget. Jadi pas dia kayak ini enak banget, ambil banyak kayak kalap, aku kayak apa ini. Jadi kayak enggak deh. Nah beda kalau yang di hotel sebelumnya itu kayak aku tuh yang aku nantikan justru pada saat breakfast itu gitu. Besok aku kayak rasa ini gitu, besok nih banyaknya kan. Tapi kalau yang tadi tuh kayak besok biasa aja, kayaknya nggak ada yang aku tunggu lagi gitu. Ternyata kalau dia mah tetap ya. Jadi kalau buat aku makanannya ya kalau makanan itu selera ya, jadi teman-teman sih bisa menyesuaikan sendiri ya gitu. Kita hanya nge-review aja sih. Tapi jangan khawatir ya, kalau di Dalam Langit Resort tuh tempatnya emang luas banget ya, banyak atraksi. Kalau buka websitenya ada mapsnya sebenarnya, di websitenya itu yang bisa teman-teman lihat dulu dia sebenarnya ada apa aja sih. Nah terus khawatir gimana nih kesana kemarinnya tuh kayaknya jauh-jauh banget ya, karena dia aja tuh di perbukitan gitu loh, bukit-bukit gitu. Jadi kan nggak mudah juga untuk jalan kaki ya, pakai kaki ya, meskipun suka olahraga saya pikir juga nggak segitu ininya ya. Tapi jangan khawatir, selalu ada shuttle. Nah itu dia, itu yang saya suka salah satu dari Dalam Langit Resort itu selalu ada shuttle yang bisa dipanggil kapan saja dan mengantarkan kita ke atraksi yang di mana saja, dan semua tentunya free. Kalau bagian free itu yang paling free. Iya, karena itu semuanya free, nggak usah khawatir. Tinggal bilang sama petugasnya kita mau kesini, oke saya panggilkan shuttle-nya. Nggak lama juga, kita paling lama ya 5 menit lah udah datang shuttle-nya buat ngantarin kita. Enggak sampai 5 menit malah. Iya kali ya, paling lama kali ya gitu. Terus yang penginapannya sendiri kan ada berapa macam tipe nih yang milih. Jadinya kita pilih yang keong-keong itu. Namanya apa yang keong-keong? Dom. Dia punya sekarang tuh ada 4 tipe. Saya lihat ya. Yang pertama tuh tipe yang biasa kayak di hotel biasa gitu, kamar, terus satu tempat tidur, superior lah ya namanya gitu. Itu yang paling harganya paling rendah lah di antara 3 tipe yang lainnya. Kita ambil yang tipe kedua di atas yang superior tuh, itu yang tipe ala-ala glampingan tapi dia dome gitu ya. Kan ala-ala glamping.
sebenarnya saya agak kurang suka sama ini glampingnya tapi oke, dia aku yang suka kayak dom gitu, kayak keongan gitu. Nah terus di situ ada tempat tidur, kamar mandi di dalam ya. Semua lengkap kok di situ, ada air minum, terus ada alat sholat. Nah itu juga salah satu poin khusus buat saya, ada buat ini ya perlengkapan ibadah ya, kayak soal mukena sama Al-Quran tuh ada, tanda kiblat juga oke banget. Terus kamar mandinya luas banget. Kamar mandi luas banget, dia tuh bersih. Terus dia itu ini apa, ngasih kita rak sepatu buat disimpan. Terus di dalam kamar ada 2 payung tersedia buat siap-siap kalau hujan. Nah terus kita masing-masing karena berdua jadi ada sendal 2 pasang. Semua fasilitasnya sih aku bilang di atas rata-rata ya. Nah semua kayak premium semua. Oke banget. Dan yang paling menarik adalah di domnya itu, kita dom tapi dia satu lahan tuh khusus untuk satu dom doang, nggak digabung sama dom yang lain. Tapi di sebelah kita ada dom yang lain, tapi itu terpisah dari lahannya. Jadi satu lahan itu ada satu dom, ada satu meja dan 2 kursi, ada cuci tangannya, terus ada tempat sampah. Jadi ya kalau mau santai-santai banget di atas itu sambil ngemil-ngemil, ngobrol juga, chit-chat gitu ya sama partner atau sama teman atau sama pasangan, kayak enak banget karena pas banget kalau di dom kayak itu private banget gitu loh, jadi nggak ada yang gangguin gitu. Dan paling penting yang kalau yang suka sama alam banget ya, depan dom kita itu adalah Gunung Pangrango. Oh iya, itu keren banget sih. Iya. Kalau malam itu dingin banget. Semalam aku dingin tuh di situ tuh sampai jam 8 malam. Itu kayak enak banget. Itu kayak berasa menyatu dengan semesta. Terus aku diapit oleh 2 bintang semalam. Nah, kiri dan kanan itu kayak wow, enak banget duduk-duduknya. Aku foto ininya ya. Tempat duduknya gitu sama suasananya yang di dom itu. Nah, terus yang lainnya tuh ya tipe kayak Prior, terus Luxury King gitu ya. Ada 2 lagi di atas itu, tapi bentukannya udah kayak villa gitu, semi villa ya, villa. Tapi villa itu ada villa kayu, ada yang villa beton gitu. Villa kayu tuh ya berarti kamarnya tuh dindingannya dari kayu gitu. Ada dua kamar di dalamnya, ada 1 kamar juga. Nah terus ada yang villa yang emang dia besar ya ininya, ruangannya gitu, itu di kamar paling mahal. Nah tapi tadi waktu kita jalan menuju tempat buat nembak ya sama archery itu, kita lewatin ada lagi persiapan juga, ternyata ada 1 tipe lagi mau ditambah. Itu kayak ini ya, Guest house ya? enggak guest house tapi kayak model-modelan rumah segitiga yang Indiana gitu loh. Jadi tapi dari kayu ya. Terus dia bilang katanya dikejar Agustus ini selesai. Ini karena masih terus berkembang juga nih kayaknya dalam Langit Resort. Yang paling penting sih buat teman-teman budget. Oh, Kira-kira kalau mau kesini itu range-nya berapa? kalau lihat website Misalnya mereka ya, pengen jalan-jalan, kayaknya boleh juga nih weekend gitu. Ya sehari 2 hari lah, atau Jumat sampai Minggu gitu kira-kira. iya, Mereka bisa sediain berapa? teman-teman tuh sebenarnya bisa lihat di website Damar Resort Langit ya, Damar Langit Resort. Websitenya resmi banget, saya bukan di situ. Kalau via websitenya sih yang paling murah tuh harganya 1.750.000 kalau nggak salah ingat aku ya. Per malam Ya. Tapi kalau misalnya by marketplace kayak Traveloka tuh tentu pasti dia agak miring-miring ya, harganya agak sedikit-sedikit gitu. Kadang-kadang kita sudah dapetin 2 hari itu lebih murah daripada website resminya gitu. Jadi sebenarnya kalau harga sih gimana teman-teman bisa ceknya aja sih ya, comfortable-nya kayak apa gitu. Soalnya aku lihat yang di website resminya itu bisa kayak ada membershipnya gitu. Jadi mungkin dia ada mungkin ada benefit kali ya menjadi membership. Jadi mungkin setiap datang mungkin atau beli kayak dapat diskon berapa, mungkin dapat offering yang nggak semua orang bisa dapat.
Tapi kita which is kita pesan ini tuh saya by marketplace ya, nggak di website resminya. Yang burung biru itu tentu teman-teman tahu semua, yang burung biru itu yang andalan semua orang. Itu saya pesan itu 1 bulan sebelum, 1 bulan sebelum gitu kan. Jadi kalau saya baca kalau saya merasakan kalau memilih atau memesan sesuatu hotel gitu ya, kalau jangka waktunya sebulanan Hamin 30 itu dia harganya lebih bersahabat ya daripada mungkin 2 minggu atau 3 minggu, atau mungkin bahkan 1 minggu sebelumnya tuh kayak udah mulai angkanya tuh udah mulai naik gitu, walaupun naiknya dikit-dikit gitu. Tapi yang ini enak. Nah, dan aku tuh minta di high floor. Jadi saya tuh bilang di orders requestnya tuh high floor best view. Dan itu benar kita dapat itu. Jadi saya berasumsi sendiri ya gitu. Oh, ini jangan-jangan karena H-30, jadi mereka bisa menyiapkan sesuai dengan request yang saya minta gitu. Dibandingkan kalau yang sebelumnya kita di sini, waktu itu kita yang puncak tapi masih kakinya itu belum ke puncaknya, yang bintang 5. itu aku minta high floor best view juga, tapi kita nggak dapat gitu. Tapi ternyata justru dapatnya tuh mepet banget gitu, jadi agak kurang puas lah view untuk best view-nya. Jadi sebenarnya memesan jauh-jauh hari Hamin 30 hari itu buat pihak hotel atau pihak yang kita pesan tuh bisa memenuhi apa yang kita minta sih requestannya. Tadi mereka punya jeda gitu. Nah ini kita dapat di lantai 1, itu paling atas ternyata. Itu paling atas, dan buat aku itu beneran best view. Sampai tadi pagi itu sebelum kita keluar, itu ada orang yang datang ke tempat kita untuk foto doang. Cuman karena aku merasa ini adalah properti yang udah kita bayar ya, this is mine ya, jadi aku buka pintu buat mereka bisa pergi gitu. Aku nggak ngusir sih ya, tapi ya inilah jangan di properti yang orang udah bayar. Iya. Jadi mungkin kalian bisa mempertimbangkan itu ya, karena kan sebenarnya ketika kita mau pergi ke suatu tempat kan pasti pertimbangannya budget gitu. Dengan harga segitu dapat makan siang enggak ya, malam enggak, kita memang sengajanya untuk sarapan aja, karena kita kan termasuk yang kalau siang malam tuh kadang-kadang kayak mendingan cari sendiri nggak sih gitu, atau mau nyoba yang mana. Di sini juga ada angkringan sih, tapi nggak tahu, nanti lihat Kedai kayak apa, kayak kedai gitu katanya. Nah itu juga belum nyoba sih. Cuma kalau sarapan kalau makanannya entahlah ya, nanti kalau sama dengan sarapan aku nggak tahu sih, nanti coba lihat untuk siang. Cuma kalau siang kayaknya ini udah makan siang sih, kita nggak makan siang malah ngeteh gitu. Mungkin sore kali sekalian malam. Iya, terus menariknya itu di sini di kamarnya tuh nggak ada teleponnya ya, kayak hotel-hotel bintang 5 yang keren-keren itu ya. Pas kita mau check in tuh Pak, dia tanyain nomor WhatsApp kita yang aktif, dan dia akan suggest kita untuk connect ke wifi-nya mereka, karena sinyal tadi malam tuh aku coba pakai sinyal kita sebenarnya dapat sih, cuma kayak nggak kuat gitu loh, kayak hilang-hilangan gitu. Nah jadi dia nge-request kita, nge-suggest kita tuh untuk pakai wifi-nya mereka, dan wifi mereka saya bilang cukup stabil ya, dan kencang sih ya. Kamu pakai kencang ya? Bagus. Dan itu apa-apa kita bisa by WhatsApp, langsung di WA sama customer-nya mereka, dan mereka tuh selalu cepet bales gitu, nggak lama begitu apa-apa tuh. Jadi kita by WA aja, buat saya tuh malah lebih memudahkan ya daripada telepon. Itu sih, itu helpful banget sih. Oke. Mungkin itu ya yang bisa kita sharing ya untuk saat ini, karena kita masih sisa 1 malam lagi ya, besok kita baru check out. Buat aku sih kalau overall Dharma Langit Resort tuh saya bisa 1 sampai 10. Ini saya bisa kasih angka 9. Oke. Terus aku 8 deh karena makanannya. Terus kayak mau balik lagi ke sini apa enggak? Mungkin kalau balik aku kayaknya harus pesen GoFood dulu ya.
Itu kayak nah jalan mau ke atas itu ada pagi sore itu gede banget. Itu kemarin itu ya harusnya aku tuh nasi bungkus dulu itu. Tetap ya makanan pagi sore itu kayak terbaik. Kalau saya sih mau balik lagi ke sini nggak sih? Ya mau aja balik ke sini, tapi mungkin dengan armada person yang lebih banyak kali ya, mungkin sama keluarga atau yang lebih sama sanak saudara gitu ya, biar sama-sama nikmati aja. Buat aku ini kayak buat intimate pasangan itu seru juga, buat yang mau pasangan atau sahabatan gitu, family gathering itu oke juga. Buat keluarga kataku juga lebih oke juga gitu. Jadi semua atraktifnya bagus banget sih. Terus jangan lupa di sini ada 2 kolam berenang, satu kolam berenang kecil buat anak-anak bisa, satu lagi tuh buat dewasa bisa sih. Dan itu free. Ya, itu free. Ada beberapa atraksi yang ada batas waktunya gitu. Ada yang ada di waktu yang juga dia bisa free, jam 8 sampai jam 10 gitu bisa free kemana-mana. Jadi yang penasaran, yang pengen coba, ini kayak bisa membayangkan ya di belakang kita tuh kayak ala-ala di Belanda apa Finlandia gitu ya. Yes. Soalnya kayak rumah-rumah kaca, terus suasana ngeteh-ngeteh gitu, terus kok kayaknya sendu banget ya, padahal ini sebenarnya siang hari. Yes. Padahal siang hari jam 1. Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.